Di sini yaitu ada 4 materi. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu di sini ada abstrak. Utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio keuangan. Di sini ada current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan return on asset. Dan mekanisme pengaturan kepemilikan institusional terhadap financial distress perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada periode tahun 2012 sampai 2016. Hipotesis diuji dengan menjalankan analisis regresi logistik. Variabel dependen adalah financial distress yang diproksikan dengan earning per share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan return on asset tidak berpengaruh terhadap financial distress. Di sini ada kata kuncinya yaitu rasio keuangan, kepemilikan institusional, dan kesulitan keuangan. Yang kedua yaitu di sini ada pertumbuhan ekonomi global mengalami tekanan dan relatif lambat hingga tahun 2017. Harga minyak mentah, batu bara, emas, tembaga, biji besi, logam, bahan makanan, dan energi dari tahun 2005 hingga 2007 cenderung naik. Turun di awal tahun 2008, naik lagi pertengahan 2008 hingga 2011. Stabil hingga 2012 dan turun di 2016. Akibatnya, beberapa negara yang mengandalkan komoditas sebagai sumber pendapatan kehilangan daya untuk melakukan investasi dan pembangunan ekonomi. Kondisi ekonomi global yang melambat berimbas pada sektor industri Indonesia seperti pertambangan batu bara, perdagangan, dan sektor industri lainnya. Di Indonesia, misalkan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkat rata-rata 4 setiap tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Namun tidak semua perusahaan publik memiliki kondisi keuangan yang lebih. Fakta menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, dari kesulitan jangka pendek hingga jangka panjang yang berujung pada kebangkrutan. Tidak semua perusahaan tersebut memiliki keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya earning per share yang negatif. Dalam penelitian ini, perusahaan yang mengalami financial distress diproksikan dengan earning per share yang negatif. EPS yang mengalami financial distress diproksikan dengan earning per share negatif. EPS dipilih sebagai proksi financial distress karena merupakan laba per saham yang diharapkan. Sehingga besaran EPS sangat penting untuk kesejahteraan para pemegang saham, khususnya bagi pemegang saham minoritas. Pertumbuhan laba per saham yang baik akan mengurangi konflik antara pemegang saham dan prospek masa depan. Perusahaan dapat diamati sehingga membantu investor dalam mengambil keputusan ketika berinvestasi. Berikut tabelnya. Yang ketiga yaitu isi. Penjelasan. Rasio keuangan merupakan cerminan dari aktivitas dan kinerja suatu perusahaan. Jika rasio keuangan suatu perusahaan lebih atau kurang dari yang diharapkan, maka perusahaan tersebut teridentifikasi mengalami financial distress. Selain rasio keuangan perusahaan, juga dapat memanfaatkan mekanisme corporate governance untuk mengidentifikasi financial distress. Yang pertama, current ratio dan financial distress. Rasio likuiditas dihitung dengan current ratio. Current ratio menunjukkan tingkat jaminan utang lancar terhadap aset lancar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel current ratio berpengaruh negatif tidak disignifikan
menunjukkan terhadap financial distress. H1-nya Current Ratio atau CR berpengaruh terhadap financial distress. Yang kedua, Debt to Equity Ratio dan Financial Distress. Hubungan antara rasio leverage dan financial distress dihitung menggunakan Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio. Perhitungan menggambarkan tingkat pemanfaatan proporsi utang terhadap ekuitas. Semakin besar debt to equity, semakin kecil kemungkinan terjadi financial distress. Andre dan Takwa mengatakan bahwa variabel DER berpengaruh signifikan dan positif dalam memprediksi financial distress. H2, Debt to Equity Ratio atau DER berpengaruh terhadap financial distress. Untuk yang ketiga, Debt to Asset Ratio dan Financial Distress. Debt to Asset Ratio berarti bahwa perusahaan menggunakan hutang atau leverage keuangan yang tinggi. Utang yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, sebaliknya utang yang tinggi juga akan meningkatkan rasio. H3-nya Debt to Asset Ratio atau DAR berpengaruh terhadap financial distress. Untuk selanjutnya, Return on Asset dan Financial Distress. Profitabilitas dihitung menggunakan Return on Asset untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan tabungan dan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya financial distress akan semakin kecil. H4, Return on Asset atau ROA berpengaruh terhadap financial distress. Metode penelitian. Populasi penelitian ini terdiri dari industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini diambil dari industri non-keuangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2012 sampai 2016. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini, di mana sampel diambil berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependent dummy di mana skor 1 menunjukkan financial distress dan skor 0 tidak menunjukkan financial distress. Oleh karena itu, penelitian mengambil sampel dari dua jenis perusahaan dengan kriteria yang berbeda. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengalami financial distress dan tidak mengalami financial distress. Sumber data adalah laporan publikasi dan laporan tahunan yang diambil dari www.idx.co.id. EPS variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap aset, pengembalian aset, dan kepemilikan institusional. EPS sama dengan net profit dikurang special share dividend dibagi average number of weighted of ordinary share. Metode penelitian. Current Ratio atau CR menunjukkan tingkat jaminan utang lancar terhadap aset lancar. Ini diformulasikan sebagai berikut. Walaupun nilai current rasio tinggi namun tidak menjamin pemenuhan kewajiban lancar, karena dalam aktivitas lancar terdapat piutang dan persediaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar yang memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi uang tunai. CR-nya current asset dibagi current debit dikali 100%. Hutang kepada equity ratio atau DER dan financial distress. Dalam pengujian pengaruh variabel debt to equity ratio terhadap financial distress, nilai Ward menunjukkan hasil sebesar 0,006 dengan signifikan 0,938. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak dalam model regresi logistik. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dan
Debt to equity ratio terhadap financial distress disebabkan oleh menggunakan proporsi hutang yang lebih besar dari ekuitas terhadap membiayai semua aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi di sisi lain juga dapat meningkatkan resiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung memilih sumber dana yang memiliki rasio kecil dan memperbaiki pengelola perusahaan agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Their total debt dibagi total personal capital. Metode penelitian debt to total asset ratio dan financial distress dalam pengujian pengaruh variabel debt to total asset ratio terhadap financial distress. Nilai Wald menunjukkan hasil sebesar 2.548 dengan signifikansi 0,110. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak dalam model regresi logistik. Selanjutnya, debt to asset ratio yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang ditanggung perusahaan. Rumusnya DAR sama dengan total liability dibagi total aset. Selanjutnya, return on asset atau ROA dan financial distress. Hal ini bertentangan dengan Andre dan Takwa yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh terhadap financial distress. Selanjutnya, return on asset yang negatif menunjukkan bahwa proporsi penggunaan aset di perusahaan terlalu tinggi, sehingga tingkat keuntungan yang dihasilkan tidak optimal karena biaya yang dikeluarkan perusahaan terlalu besar dalam menjalankan usahanya. Rumusnya ROA sama dengan net income dibagi total aset dikali 100%. Kepemilikan institusional dan financial distress dalam pengujian pengaruh variabel institutional ownership terhadap financial distress. Nilai Wald menunjukkan hasil sebesar 22,041 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa INST tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 diterima dalam model regresi logistik. Penelitian ini sejalan dengan Hermawan 2013 dan M. Rinaldi 2007. Kepemilikan institusional yang besar, lebih dari 5, akan memberikan kemampuan yang lebih baik untuk memantau pengelolaan. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan, sehingga kemungkinan kesulitan keuangan dapat diminimalkan. Hal ini terjadi karena kepemilikan investor institusional akan lebih ketat dalam mengawasi manajemen dalam memenuhi penyajian laporan keuangan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik, di mana peneliti ingin menguji apakah probabilitas kemunculan variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Selain itu juga digunakan statistik deskriptif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik, atau sama dengan the log of comparison between financial distress opportunities and non-financial distress opportunities. Kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan yang diproyeksikan oleh 4 variabel independen dalam hipotesis yaitu yang pertama ada current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas financial distress. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis kepemilikan institusional menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Artinya, semakin besar persentase kepemilikan institusional, maka semakin kecil pula risiko perusahaan dalam mengalami financial distress.